Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran SPK kelas 8. Semoga kalian tetap sehat di rumah ya. Untuk kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu penyajian tarian tradisional part yang pertama. Silakan berdoa dulu, simak dengan baik agar kalian bisa paham. Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan tari tradisional? Tarian tradisional biasanya disajikan pada setiap kesempatan, misalnya upacara adat, acara peresmian, pernikahan adat, dan lain sebagainya. Indonesia mempunyai tarian tradisional yang beragam. Daerah satu dan yang lainnya mempunyai keunikan tersendiri, dan inilah yang membuat Indonesia kaya akan ragam budaya. Sebagai generasi muda, kalian memiliki kewajiban untuk melestarikannya, karena tarian tradisional adalah ciri khas dan identitas bangsa ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari pola lantai serta cara memperagakan tari tradisional. Maka diharapkan kalian mengamati video ini sampai selesai, biar pemahaman kalian tentang tari tradisional Indonesia semakin bertambah. Menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan ritmis yang indah. Elemen dasar tari adalah gerak, yaitu ritme yang mendapat penghalusan sehingga menjadi indah dan menjadi gerakan yang tidak persis seperti meniru gerakan sehari-hari manusia. Salah satu fungsi seni tari ialah sebagai bentuk ekspresi dan pengungkapan perasaan dari si penari. Dan fungsi lain dari seni tari ialah antara lain. Yang pertama, seni tari sebagai sarana keagamaan. Sejak dulu tarian digunakan oleh masyarakat sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Tarian dalam hal ini bersifat sakral dan mistis. Contohnya bisa kalian lihat dalam pertunjukan tari di Bali, seperti tari Sanghyang, Kecak, Keris, dan Rejang. Yang kedua, seni tari sebagai sarana upacara adat. Ada dua macam tarian yang biasanya digunakan dalam upacara adat, yaitu tarian upacara adat dalam peristiwa alamiah, yaitu yang berhubungan dengan peristiwa alam, seperti tarian upacara menanam padi, tarian kesuburan tanah atau meminta hujan, tarian tolak bala, dan tarian panen, dan sebagainya. Contoh tarian upacara adat yang bersifat alamiah ialah tarian ngasek atau menanam padi dari Jawa Barat, tari seblang atau panen padi dari Jawa Timur, dan tarian nelayan atau keselamatan dalam berlaut dari Papua. Tarian upacara adat pada peristiwa kehidupan. Tarian ini pada umumnya berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti tarian saat perkawinan, kelahiran, khitanan, hingga kematian. Contoh tariannya antara lain tari Sisingaan atau upacara khitan dari Jawa Barat, tari Waloni, tari perkawinan dari Maluku. Kemudian ada tarian Holana atau tarian yang menyambut kelahiran bayi dari Nusa Tenggara Timur. Lalu tari Ngaben atau tari memperingati kematian dari Bali.
Selanjutnya yang ketiga, seni tari sebagai sarana pergaulan. Tari pergaulan adalah tari yang dipergunakan untuk menyatukan kerukunan masyarakat. Karena kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang seharusnya bergaul dengan manusia yang lain. Dan tarian ini adalah salah satu tarian sebagai alat mengakrabkan diri dengan orang lain. Fungsi seni tari yang keempat adalah sebagai tontonan. Fungsi terakhir seni tari sebagai tontonan yaitu sebagai hiburan, tontonan bagi masyarakat. Jenis tari tradisional dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat. Tarian primitif merupakan tarian sebagai ungkapan kehendak dan keyakinan. Tarian primitif adalah tarian yang sederhana, baik gerakannya, busana, rias, iringan, maupun pertunjukannya. Sedangkan tarian klasik yaitu tarian yang mencapai keindahan yang tinggi. Tarian ini dilestarikan oleh kalangan istana kerajaan dan kaum bangsawan. Bentuk tarian diatur secara teliti, mengikat dan tidak boleh dilanggar, ditambahi ataupun dikurangi gerakannya. Pakaian, tata riasnya harus sesuai standarnya. Lalu tari rakyat adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Tariannya sederhana, gerakan tidak terikat aturan, tapi mempunyai lebih banyak variasi daripada tarian primitif. Apa yang membuat setiap tarian tradisional antar daerah berbeda? Tentunya jawabannya adalah keunikan gerak, iringan musik, hingga busana dan rias wajah yang dikenakannya. Namun perbedaan yang paling mencolok adalah motif gerak unik yang dapat dilihat pada gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, atau gerak anggota tubuh yang lainnya. Keunikan gerak berarti setiap tari daerah memiliki gerakan khas yang berbeda. Berikut adalah macam-macam tari tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Silakan kalian amati dan temukan perbedaan yang ada di dalamnya.
Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran part yang kedua bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.